Oke, kita akan langsung saja menyampaikan untuk informasi atau beritanya untuk Anda semua. Informasi ini datang dari Media X. Oke, dan di sini Mimin akan langsung bacakan untuk Anda semua untuk informasinya, yaitu terkait autensi dua faktor atau keamanan ganda sistem Pineapple Coin yang perlu kalian ketahui ya. Di sini 2FA jaringan Pi mekanisme pengubah permainan. Network telah memperkenalkan mekanisme autentikasi dua faktor 2FA yang di sini ini informasi resmi dari core team ya. Di sini untuk memigrasikan Pi ke mainnet, sekilas ini mungkin tampak seperti langkah yang semata-mata didorong oleh keamanan, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ini mencerminkan bagaimana tim pengembang Pi membentuk kembali permainan di mana para pelopor tidak hanya membutuhkan kesabaran, akan tetapi juga kepatuhan terhadap aturan baru. Pi Network selalu menekankan pembangunan ekosistem terdesentralisasi di mana kepemilikan sejati adalah milik pengguna. Namun, mekanisme 2FA ini menimbulkan pertanyaan penting, siapa sebenarnya yang mengendalikan transfer aset pada blockchain Pi? Dalam sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, selama pengguna memegang kunci pribadi mereka akan memiliki kendali penuh atas Pi mereka. Namun, dengan Pi Network memigrasikan ke mainnet, memperluaskan autentikasi melalui email terpercaya, mekanisme yang lebih terasa seperti perbankan tradisional daripada blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Dan keamanan sangat penting agar blockchain dapat berkembang, terutama dengan jutaan pengguna. Memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar mengendalikan akun mereka yang dapat memigrasikan Pi mereka sangatlah penting. Namun, keamanan juga dapat menjadi bentuk kontrol hanya mereka yang telah diverifikasi KYC dan memiliki email yang diautentifikasi yang diizinkan untuk melanjutkan. Nah, ini kemarin banyak sekali yang bertanya ya, jadi untuk verifikasi untuk 2FA, dua faktor itu gunanya dan tujuannya itu untuk apa? Ketika untuk core team mengaktifkan untuk aplikasi Pineapple Coin itu ada autentikasi dua faktor, itu banyak sekali yang meragukan bahwasanya Pineapple Coin bukan koin terdesentralisasi, itu masih ada pengontrolan dari core team. Enggak seperti itu. Jadi ini terkait keamanan yang ditambahkan dari pihak core team yang mungkin saja bisa membantu kita untuk mengamankan untuk Pineapple Coin kita ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yaitu terkait scammer atau akun-akun phishing yang kita salah ngetik atau terkadang kita tidak sengaja mengeklik untuk link tersebut, dan di sini otomatis ketika kita memberikan frasa sandi kepada link tersebut, otomatis Queen Pi kita akan hilang semuanya. Dan di sini inilah gunanya dan juga pentingnya autentifikasi dua faktor yang diberikan tambahan oleh core team untuk kita semua. Jadi core team itu tidak diam saja, core team juga mementingkan kita ya. Jadi seperti itu ya. Dan di sini langkah penyaringan yang diperlukan. Langkah ini dapat dilihat sebagai cara untuk menyaring akun-akun palsu dan penambang spekulatif yang lebih tertarik pada keuntungan cepat daripada membangun ekonomi real. Nah, ini jelas ya bahwasanya Pineapple Coin ini hanya untuk orang-orang yang sabar. Bahwasanya orang-orang yang percaya market terungkat, market rug dan market turun itu langsung dijual, silahkan, itu hak-hak kalian. Akan tetapi ini untuk pionir sejati yang mempercaya adanya ekosistem Pi Network di masa depan itu luar biasa. Jadi seperti itu. Dan di sini saat ekosistem Pi bersiap untuk peluncuran penuh, bagaimana ia dapat menghindari menjadi Wild West di mana spekulan memanipulasi pasokan atau peretas dengan mudah mentransfer aset yang dicuri. Jawabannya terletak pada lapisan kontrol terakhir. Periode return Pi 14 hari bertindak sebagai zona penyangga yang memungkinkan sistem mendeteksi dan menyaring transaksi yang mencurigakan. Pada kenyataannya, setiap blockchain yang ingin diadopsi di dunia nyata harus menyelesaikan dua tantangan mendasar, keamanan dan legitimasi. Bitcoin aman, tetapi kurangnya sistem 2FA yang kuat menjadikannya alat untuk pasar gelap. Nah, ini jelas sekali ya. Bahwasanya BTC atau Bitcoin itu terdesentralisasi dan juga sangat aman, akan tetapi kekurangannya yaitu tidak ada autentikasi atau keamanan 2FA yang menjadikannya sebagai alat pasar gelap ya, seperti di dark web ya, dan pasar-pasar gelap lainnya yang menjual barang-barang ilegal pastinya ya. Dan di sini
Ethereum telah menjadi platform kontrak pintar yang dituju karena mekanisme perlindungan investornya yang memberi keyakinan bagi bisnis untuk membangun aplikasi di atasnya. Nah, jadi nantinya untuk Ethereum juga sama ya. Jadi untuk Bitcoin, Ethereum itu diborong semua untuk Pineapple Coin ya. Jadi semua yang ada di cryptocurrency itu ada semua di Pineapple Coin. Sejujurnya seperti itu. Dan di sini Pi Network lebih selaras dengan Ethereum daripada Bitcoin. Suatu ekosistem hanya memiliki nilai jika bisnis dapat menerimanya. Dan agar itu terjadi, mereka memerlukan jaminan bahwa aset dalam sistem tersebut sah dan juga aman. Nah, inilah poin yang cukup penting bagi kita semua yang belum pionir ketahui. Bahwasanya Pi Network lebih selaras dengan Ethereum daripada Bitcoin. Suatu ekosistem hanya memiliki nilai jika bisnis dapat menerimanya, dan agar itu terjadi mereka memerlukan jaminan bahwa aset dalam sistem tersebut sah dan aman. Jadi makin banyak investor dan juga keamanan untuk Pi Network Coin itu ya nantinya akan sangat mempengaruhi untuk harga Pi Network Coin. Jadi seperti itu. Dan di sini juga disebutkan dengan memberlakukannya untuk 2FA atau keamanan ganda dan menghubungkannya dengan KYC, Pi Network menstandardisasi ekosistemnya sebelum membukanya sepenuhnya ya. Ini bukan sekedar langkah strategis tetapi sinyal bahwa Pi bergerak menuju legitimasi arus utama di mana ia dapat berfungsi sebagai media pertukaran yang sah, bukan sekedar aset digital spekulatif lainnya seperti aset-aset digital yang bisa ditradingkan ya. Jadi Pi Network Coin itu berbeda ya. Dan di sini juga disebutkan persyaratan 2FA ini mungkin membuat frustasi sebagian orang, terutama mereka yang terbiasa dengan anonimitas dan desentralisasi absolute blockchain. Namun, jika melihat visi jangka panjangnya, Pi berupaya untuk menjadi ekonomi real, bukan sekedar permainan penambangan token. Jadi Pi Network Coin ini jelas tujuannya untuk mempermudahkan kita atau digunakan sebagai alat transaksi nyata lah, intinya seperti itu, bukan sebagai alat trading atau alat yang cuman menguntungkan sebelah pihak. Jadi enggak seperti itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah Pi memiliki nilai, tetapi siapa yang akan diizinkan untuk berpartisipasi ketika ekosistem resmi dibuka. Pertanyaan sebenarnya bagi setiap pionir sekarang adalah apakah Anda siap mengikuti aturan baru atau Anda akan meninggalkannya saat Pi memasuki fase penentuan ya. Jadi di sini juga saya harus siap bermain sesuai aturan ya. Jadi kita ikuti saja alur-alur yang diberikan oleh core team karena semuanya ya diatur oleh core team. Mungkin saja saat ini untuk harga Pi Network Coin itu rungkat, akan tetapi kedepannya Pi Network Coin ini bisa lebih berharga dari sekarang. Kita nggak tahu kedepannya akan gimana. Maka dari itu ikuti saja alurnya, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak menye-menye dan lain sebagainya, dan mempertimbangkan hal-hal yang tidak memungkinkan. Ya kita wajib menyimpan Pi Network Coin ini sampai ke 5 tahun yang akan datang. Jadi yang paling terpenting kita mendapatkan Pi ini secara gratis ya. Paling tidak kita mengikuti aturan yang berlaku oleh pihak core team. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk Anda semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, saya Ngetali TV pamit undur diri. See you next time. Thank you for watching. Bye.